Action. Indika Entertainment kembali dengan sebuah konsep yang unik, luar biasa, yaitu film horor. Kenapa judulnya film horor? Karena ini adalah parodi-parodi dari film-film horor yang sukses di Indonesia, juga film-film horor yang sukses di Hollywood, juga para pelaku politik yang pernah heboh kisahnya, maupun para selebriti yang pernah kisahnya menjadi hot issue di tanah air ini. Film horor sendiri mengangkat tema-tema yang faktual sifatnya, yang untuk diparodikan, yang pernah heboh, baik film maupun berita dari sisi budaya, ekonomi, sosial, politik, semua kita angkat, kita masukkan di dalam film horor ini. Film horor yang satu ini berbeda dengan film-film horor yang lain. Pokoknya dia serem banget, negangin banget. Itu harus nonton film ini, karena di sini tuh banyak surprise-nya, dan lo nggak akan nemuin di film-film yang lain. Kalian harus nonton. Penasaran? Saksikan di bioskop kesayangan Anda. Oke? Format pengemasan pun kita berikan supaya bisa menggelitik penonton juga, artinya bahwa dikemas dalam bentuk sebagian-sebagian itu dikemas dalam bentuk parodi. Jadi inti perceritaan tetap benang merah, kita fokuskan pada remaja. Film ini beda dari film-film yang udah ada sebelumnya, mungkin konsep ceritanya. Ceritanya tentang beberapa mahasiswa bersahabat berempat, dan mereka itu tiba-tiba selalu diteror, dihantuin oleh sesuatu, dan mungkin sesuatu ini adalah suatu dosa yang mereka pernah lakukan dahulu kala gitu kan. Yang saya ingin angkat dari film ini sebenarnya saya ingin memberikan satu nuansa yang baru buat penonton kita. Artinya bahwa penonton kita ini mungkin sudah terlalu banyak film horor yang mereka melihat, udah terlalu banyak film drama yang mereka melihat. Mereka mungkin menantikan selama ini apa sih yang baru. Nah, kali ini kami memberikan sesuatu yang beda lah. Artinya bahwa ini adalah Indonesian Scary Movie pertama di Indonesia. Film horor ini terinspirasi dari scary movie, karena mereka udah berhasil mulai dari yang pertama sampai sekarang yang keempat. Kita mau film horor ini yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Jadi di sini tidak ada satupun yang kita gunakan yang namanya pelawak atau apa, kita tidak gunakan sama sekali. Tetapi di sini kita semua bermain cukup serius, karena semua pemain sendiri mempunyai masalah yang cukup serius juga di dalam ceritanya. Jadi itu yang saya pengen angkat. Namun di tengah-tengah keseriusan ini, bagaimana kita bisa membuat hati penonton jadi senang, hati penonton jadi segar. Nah, disinilah tantangan buat kita sebagai filmmaker, bahwa kita harus memberikan satu konsep yang benar-benar beda dan luar biasa. Dan saya jamin ini adalah satu konsep yang beda. Dan yang menarik dari film ini adalah menjadi tempat berkumpulnya atau reuni para hantu-hantu kondang. Ada Kuntilanak, ada genderuwo, ada pocong, ada suster ngesot, ada hantu kepala buntung, semua deh ada di sini. Kenapa saya dan produser saya, Pak Sangker, memilih pemain-pemain baru? Bukan berarti karena kita mau biaya murah, enggak juga. Tapi yang lebih penting, bagaimana mereka bisa bermain dengan baik. Kalau saya perhitungannya seperti itu. Jadi kalau kita cerita udah kuat, ya, terus teknologi yang kita gunakan juga cukup, terus juga penggarapan juga cukup, saya yakin bahwa kalau pemain itu meskipun dia baru, tapi dia mampu mengekspresikan sesuatu dengan benar dan baik, saya yakin film itu akan juga menarik. Karena kita lihat dari proses-proses semua pemain-pemain terkenal dahulu, mereka melalui proses yang sama pada saat mereka bukan jadi. Mbak, misi ya, kalau film horor itu kapan ditayanginnya ya? Oh, tanggal 29 November. Tanggal 29 November? Iya. Oh iya, makasih ya Mbak. Iya. Emangnya lu pikir lu doang yang bisa jadi jagoan?
Gue Reza Rahadian. Di film horor ini gue berperan sebagai Benny. Karakter Benny itu, Benny adalah sosok seseorang yang dingin, cool, gak suka marah-marah, tenang pembawaannya. Tapi kalau udah menghadapi sebuah masalah memang dia suka agak sedikit temperamen. Tapi terkadang dia berpikir bahwa dia yakin sama dirinya ketika dia menghadapi sebuah masalah, dan apapun masalah itu pasti bisa diatasi dengan cara apapun. Aku Sheila Marcia Joseph. Di sini aku berperan sebagai Putri. Dan Putri itu karakternya dia tenang, dia juga polos, dia nggak terlalu yang genit atau gimana. Cuman dia tuh di sini tuh sifatnya dia menyelidik apa yang terjadi. Dan tantangan dari Putri ini adalah apa ya? Dia tuh orangnya apa adanya, tenang, tapi dia juga harus menyelidik yang serius, tapi ada ketakutannya juga, cuman ketakutannya juga tidak berlebih gitu. Jadi benar-benar harus mengontrol emosi dengan baik. Hai, nama gue Angie. Di sini gue berperan sebagai Nina. Nina itu karakternya lucu, polos, cengeng, juga sangat penakut. Pokoknya di film ini gue yang paling ngegemesin deh. Halo guys, nama gue Andika Gumilang. Gue sekarang lagi bermain di film horor. Gue berperan sebagai Hendra. Gue di sini karakternya lugu banget, cupu. Halo, perkenalkan nama saya Ferinal Arnas. Saya biasa panggil Ferdi. Di film horor ini saya berperan sebagai Dani. Dani di sini berkarakter ya cukup unik juga karena dia adalah orang yang temperamental, tapi sebenarnya dia mempunyai suatu kebaikan di dalam dirinya gitu. Dia gampang marah, tapi di balik marahnya itu sebenarnya dia gampang bingung juga. Gitu. Nama saya Cut Mei. Saya di sini berperan sebagai dosen Mei. Karakter dari dosen Mei itu sendiri sih sebenarnya seperti The Nanny ya, The Nanny itu. Terus dan tantangan buat karakter ini karena aku tidak boleh menggunakan vokal asli. Istilahnya harus merubah karakter suara, terus harus dengan pakaian yang cukup menonjolkan sesuatu yang sudah menonjol. Nama saya Ferry Rawan. Karakter saya di sini adalah memerankan komandan yang sedikit cool, seperti kulkas, tapi juga membantu penyidikan di kasus-kasus pembunuhan yang terjadi dalam film-film ini. Kita mempunyai beberapa hot newcomer. Kenapa saya katakan hot newcomer? Di sini kita punya Rebecca, penyanyi yang punya fans luar biasa ya. Apalagi untuk cowok-cowok seneng banget dengan Rebecca. Ada juga Elena Lubis. She's the hot sexy newcomer. Elena Lubis. Terus kemudian Maria Eva. Sepanjang malam kau mencoba mencuri pandang, melihat gerak badan di bawah pengaruh nada, desahan nafas yang tidak bisa engkau tahan, keringat panas yang semakin terus terasa. Apa yang kau mau, rasakan hatimu, tunjukkan padaku apa yang ada di hatimu. Hai, saya Rebecca. Rasakan hatimu, tunjukkan padaku apa yang kau ingin dariku. Malam ini ku curahkan semua hasrat hati, ku ikuti irama nada cinta hingga pagi senja. Saksikan film horor di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Ini ku curahkan semua hasrat. Watch this film. Ini aja belum dipulangin. Ini kapan dipulangin? Misi ya mas? Ya. Kalau film horor kapan ditayangin ya? Tanggal 29 November. Makasih ya. Iya. Harus ditonton. Jadi buat semuanya Saksikan film horor. pasti beda. Dia nonton deh buruan. Di bioskop-bioskop kesayangan Anda. That's really fresh, that's really new. Lain dari yang lain. Di adegan ini
ini menggunakan trik dari sama seperti yang digunakan dalam film Matrix. Ini mau kita coba membuat titik setengah lingkaran. Nah ini Pak Iksan, ini koordinator dan dia guru, dia pengajar still fotografi. Jadi kita bekerja sama, mudah-mudahan sukses ya. Ini aku di sini. Jangan lupa ya untuk You see later how they put the hair on this foundation, one by one, ya. Here 2 to 3. Dan Malaysia. Misi ya Mbak, tahu nggak kalau film horor kapan ditayanginnya ya? Horor. 29 November. Bentar lagi ya? Iya. Makasih ya Mbak ya. Makasih Mbak.